Kawan-kawan, jet tempur Dassault Rafale milik Angkatan Udara India diklaim ditembak jatuh oleh rudal udara ke udara PL-15E buatan Tiongkok yang diluncurkan dari pesawat Pakistan di wilayah Balpur. Insiden ini memicu spekulasi tentang keunggulan teknologi, taktik operasional, dan faktor-faktor yang memungkinkan Pakistan mengalahkan salah satu jet tempur paling canggih di dunia. Meskipun informasi ini belum diverifikasi secara resmi, kita mencoba melakukan analisis mendalam terhadap teknologi, konteks operasional, dan kemungkinan penyebab keberhasilan Pakistan dalam dinamika pertempuran udara modern. Sebelumnya, pada tanggal 29 sampai 30 April 2025, Pakistan mengklaim berhasil mengganggu radar dan komunikasi Rafale India melalui jamming elektronik menggunakan Chengdu J-10CE, sebuah langkah yang disebut-sebut melemahkan kemampuan operasional India. Klaim puncak muncul pada Mei 2025 ketika banyak unggahan menyebutkan bahwa sebuah Rafale ditembak jatuh oleh PL-15E di Balpur dengan pilotnya yang tewas dan pesawat hancur. Rudal PL-15E, varian ekspor dari rudal udara ke udara PL-15 buatan Cina, adalah senjata utama yang digunakan. Dirancang untuk pertempuran Beyond Visual Range atau BVR, rudal ini memiliki panjang 3.996 mm, diameter 203 mm, dan berat maksimal 210 kg. Jangkauan 145 km, kecepatan lebih dari Mach 5, dibekali motor roket dual pulse berbahan bakar padat, PL-15E menawarkan performa kinetik yang cukup mengesankan. Sistem panduannya menggabungkan navigasi inersia, satelit Beidou, data link dua arah, dan radar aktif Electronic Scan Array atau AESA miniatur. Dengan mode aktif dan pasif pada radar, memberikan kemampuan fire and forget serta ketahanan terhadap gangguan elektronik melalui electronic countermeasure. Desain aerodinamis dengan sirip belakang yang dapat dilipat dan sirip kendali kecil memungkinkan penyimpanan efisien di ruang senjata internal pada pesawat siluman seperti J-20. Meskipun Pakistan menggunakannya pada platform non-siluman seperti JF-17 Block 3 dan J-10CE. Dibandingkan dengan rudal MBDA Meteor yang digunakan oleh Rafale, PL-15E memiliki kecepatan puncak yang lebih tinggi tetapi jangkauan yang lebih pendek. Rudal Meteor unggul dalam no escape zone berkat mesin ramjet yang bisa mempertahankan energi kinetik hingga fase terakhir. Tetapi kecepatan Mach 5+ dan sistem panduan canggih PL-15E membuatnya sulit untuk dihindari ketika diluncurkan dari jarak yang sangat optimal. Ada spekulasi bahwa Pakistan mungkin menggunakan varian PL-15 domestik dengan jangkauan 200-300 km yang akan memberikan keunggulan signifikan dalam pertempuran jarak jauh. Tetapi dokumen yang bocor dari Cina National Aeroteknologi Import dan Ekspor mengkonfirmasi bahwa Pakistan menerima PL-15E yang menunjukkan bahwa jangkauan maksimum tetap 145 km. Pakistan mengintegrasikan PL-15E pada dua pesawat tempur utama, JF-17 Thunder Block 3 dan Chengdu J-10CE. JF-17 Block 3, pesawat multirole ringan, hasil kolaborasi Pakistan dan Tiongkok, dilengkapi dengan radar KLJ-7A AESA, sistem peperangan elektronik, dan kemampuan membawa 4 PL-15E pada dual rack. Sebaliknya, J-10CE, varian ekspor dari J-10C Tiongkok, menawarkan kemampuan yang lebih canggih. Dengan radar AESA yang lebih besar, sistem EW seperti KG-300G atau KG-600, dan kemampuan membawa PL-15E pada hardpoint sayap, J-10CE mendekati performa Rafale dalam hal avionik maupun dalam hal deteksi. Pakistan memesan 20 unit J-10CE sebagai bagian dari kontrak 1.520 miliar US dollar yang juga mencakup 240 rudal PL-15E. Ini menunjukkan sebuah investasi yang cukup signifikan pada teknologi BVR. Di sisi lain, Dassault Rafale, tulang punggung armada tempur India, merupakan jet generasi 4,5 yang dirancang untuk mendominasi pertempuran udara. Dilengkapi dengan radar RB-2 AESA, memiliki jangkauan deteksi lebih dari 200 km, sistem peperangan elektronik Spectra yang canggih, dan fusi data untuk situational awareness superior. Rafale seharusnya memiliki keunggulan teknis di atas JF-17 Block 3 dan bahkan J-10CE. Spectra mampu mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengacaukan ancaman radar musuh
termasuk rudal berpemandu radar aktif seperti PE-15E melalui teknologi jamming dan decoying. Rafale juga membawa rudal Meteor yang memiliki no escape zone yang lebih besar dibandingkan dengan PE-15E, serta rudal jarak dekat Mika untuk pertempuran jarak pendek. Dari segi kemampuan manuver, Rafale memiliki desain delta kanat yang memberikan kelincahan tinggi didukung oleh mesin Snecma M88 yang cukup handal. Dalam latihan internasional, Rafale telah membuktikan keunggulan melawan pesawat seperti F-15, Eurofighter Typhoon, dan F-16. Ini menunjukkan bahwa secara teknologi, jet ini seharusnya sulit dikalahkan oleh platform seperti JF-17 yang lebih ringan dan memiliki tenaga dorong yang lebih rendah. Bahkan, melawan C-10CE, Rafale memiliki keunggulan dalam sistem EW dan fusi data yang seharusnya memungkinkan pilot mendeteksi ancaman lebih awal dan respon yang lebih efektif. Pertanyaannya, mengapa Rafale bisa jatuh? Meskipun Rafale memiliki keunggulan teknologi, beberapa faktor bisa menjelaskan bagaimana Pakistan diduga berhasil menembak jatuh jet ini. Pertama, keunggulan situasional Pakistan kemungkinan besar memainkan peran kunci. Dengan dukungan awak Saab 2000 RY yang memiliki jangkauan deteksi hingga 450 km, Pakistan mungkin mendeteksi Rafale lebih dulu, memberikan mereka kesempatan untuk meluncurkan PL-15E sebelum Rafale sempat membalas. Kecepatan Mach 15 rudal ini mengurangi waktu reaksi Rafale, terutama jika diluncurkan dari jarak 100 sampai 120 km, di mana radar KLJ-7A dan JF-17 masih cukup efektif. Dalam skenario ini, Pakistan bisa mencapai first look first shoot, sebuah prinsip krusial dalam pertempuran BVR. Yang kedua, klaim bahwa J-10CE melumpuhkan radar dan komunikasi Rafale melalui jamming elektronik pada tanggal 29 sampai 30 April menunjukkan kemungkinan penggunaan sistem EW yang lebih canggih dari Tiongkok. Sistem seperti KG-300G atau KG-600 yang diintegrasikan pada J-10CE diklaim mampu mengganggu radar AISA dan komunikasi musuh meskipun efektivitasnya melawan spektra masih dipertanyakan. Jika jamming ini berhasil, Rafale mungkin kehilangan situational awareness, gagal mendeteksi peluncur PL-15E, dan tidak mampu meluncurkan Meteor sebagai respon. Tetapi, spektra dirancang untuk menangkal ancaman semacam ini, sehingga keberhasilan Pakistan dalam mengacaukan Rafale menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah India menghadapi masalah operasional atau teknis spesifik seperti konfigurasi EW yang kurang optimal dan gangguan sumber lain seperti radar darat? Yang ketiga, taktik operasional Pakistan tampaknya memanfaatkan keunggulan kuantitas dan koordinasi dengan mengerahkan 40-50 pesawat, termasuk JF-17 Blok 3 dan J-10CE. Pakistan bisa menggunakan strategi swarm untuk membingungkan Rafale, terutama jika jet India beroperasi sendirian atau dalam formasi kecil. Koordinasi dengan AWACS memungkinkan Pakistan mengarahkan PL-15E dari beberapa vektor yang meningkatkan peluang keberhasilan. Sebaliknya, jika Rafale tidak didukung oleh awak India seperti Beriev A-50EI atau DRDO Netra, atau terbang terlalu dekat ke perbatasan, mereka mungkin berada dalam situasi yang cukup rentan. Keputusan untuk terbang di ketinggian tinggi bisa membuat Rafale lebih mudah dideteksi oleh radar Pakistan yang memberikan keunggulan taktis. Yang keempat, faktor logistik dan kesiapan operasional juga perlu dipertimbangkan. Pakistan menerima pengiriman cepat 240 rudal PL-15E dari Tiongkok, menunjukkan kesiapan logistik yang tinggi. Sebaliknya, jika stok Meteor India terbatas atau Rafale tidak dilengkapi dengan muatan penuh, ini bisa mengurangi kemampuan mereka untuk menanggapi ancaman BVR. Selain itu, hanya 65-70 pesawat Pakistan yang mampu membawa PL-15E jauh lebih sedikit dibandingkan dengan armada India yang mencakup 36 Rafale, 277 Su-30 MKI, dan yang lain. Tetapi, dalam skenario lokal di Bahalpur, jumlah pesawat yang dikerahkan Pakistan mungkin cukup untuk mengungguli Rafale dalam jumlah, terutama jika India tidak mengerahkan aset tambahan seperti sistem pertahanan udara S-400. Klaim bahwa kegagalan Rafale disebabkan oleh kurangnya keterampilan pilot atau skill issue tampaknya tidak sepenuhnya beralasan. Pilot Rafale India menjalani pelatihan ketat dan pengalaman mereka dalam latihan internasional
menunjukkan kompetensi yang tinggi. Rafale telah membuktikan keunggulannya dalam skenario dogfight dan BVR melawan pesawat seperti F-16 yang serupa dengan JF-17 dalam hal performa. Tetapi, keterampilan pilot tidak dapat mengatasi kelemahan situasional atau taktis yang signifikan jika Pakistan berhasil mencapai pursuit melalui deteksi dini atau jamming. Pilot Rafale mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk bereaksi terlepas dari keahlian mereka. Pengalaman Pakistan dalam operasi seperti Swift Resort, di mana mereka berhasil mengungguli Su-30 MKI India, menunjukkan bahwa Pakistan memiliki kemampuan taktis yang sangat solid, terutama dalam memanfaatkan network scientific warfare. Lebih mungkin, kegagalan Rafale disebabkan oleh kombinasi faktor sistemik, kurangnya dukungan AWACS, keputusan taktis yang buruk, seperti terbang terlalu dekat ke wilayah Pakistan, atau ketidakmampuan menangkal jamming elektronik. India mungkin juga terlalu mengandalkan keunggulan teknologi Rafale tanpa strategi yang cukup memadai untuk menghadapi ancaman BVR modern seperti PL-15E yang meskipun kalah canggih dari Meteor, tetap merupakan rudal yang mematikan dalam kondisi tertentu. Oke kawan-kawan, demikian, terima kasih.